Tolong Pak, keluar Pak. Suster, tunggu. Bagaimana keadaan Amira? Dia baik-baik saja kan? Suster, saya mau masuk. Saya mau lihat langsung keadaan Amira. Maaf Pak, Bapak nggak boleh masuk. Bapak cuma boleh tunggu di sini. Suster, Anda nggak mengerti. Saya tadi dengar suara pasien. Saya mendengar suara Amira, suster. Itu pasti Amira. Saya harus masuk. Tapi maaf Pak, saya rasa itu nggak mungkin. Iya Bu, tapi saya harap Bapak dan Ibu tunggu di sini ya Bu. Tuh lihat kan, semua ini gara-gara kamu. Ngapain sih kamu masuk? Hah? Gara-gara dengerin suara kamu, Amira tuh kan jadi drop. Udah deh, lebih baik kamu tenang. Amira juga anak saya. Saya sayang sama dia, saya ingin dia sembuh. Bukan. Kamu bukan ayahnya. Ayahnya Amira sudah meninggal. Kamu tuh jangan selalu menganggap ya kalau diri kamu itu masih Iksan. Kalau kamu masih Iksan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kamu masuk tadi Amira jadi tambah drop. Kamu tuh sadar. Kamu tuh bukan siapa-siapanya kami. Tenang. Ada kita bertengkar terus. Lebih baik kita minta doa sama Allah. Supaya Allah sembuhin anak kita. Rutan, kita berdoa sama-sama untuk Amira. Saya yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Amira sayang. Kau melamun? Sedih dan menyesal ya tidak bisa melihat Amira yang dirawat di rumah sakit. Ya kan? Ngaku aja lah Aini, kamu tuh sudah kepergok. Ya kan? Kamu kepikiran dengan dia? Kamu sadar nggak sih? Aini? Sadar nggak? Dengan adanya kamu ngurusin anak mantan pacar kamu itu, cowok kecintaan kamu itu sama saja mengkhianati Mas Prabu. Kamu itu kan suka sama Mas Prabu karena suami saya sangat kaya, ya kan? Kamu suka dengan hartanya dan kamu takut hidup miskin. Ya kan? Makanya kamu jual diri, mau jadi istri mudanya. Kamu kan tahu Mas Prabu itu udah punya istri, yaitu saya. Kalian aku ngomong kayak gitu sih? Aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu, Kak. Selama ini aku ikhlas jadi istrinya Mas Prabu. Nggak ada hubungannya sama harta. Apa kamu bilang? Ikhlas? Kamu ikhlas? Ikhlas kok masih mikirin mantan. Masih ngurusin anaknya mantan lagi. Ngapain coba seperti itu? Sebenarnya kamu sekongkol dengan mantan kamu untuk merebut semua harta suami saya. Tapi tiba-tiba tidak berhasil karena mantan kamu itu keburu mati. Ya kan? Ngaku deh, kok bisa ya? Bisa gitu suami saya milik istri kayak begini, perempuan yang biasa aja. Kalian ngomongnya sembarangan ya. Kalian boleh selama ini menekan aku sama Zaira. Tapi kalau sama fitnah aku kayak gini, aku nggak terima, Kak. Kalau kalian merasa lebih segala-galanya dari aku, kenapa kalian iri sama aku? Kenapa kalian harus merasa terancam dengan keberadaan aku?
Amira. Itu suara Amira. Aini mau kemana? Aini! Utari, kita berdoa untuk Amira. Saya yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Gak usah pegang-pegang tangan saya. Gak usah kamu suruh pun. Saya sudah mendoakan anak saya. Hanya orang bodoh saja yang tidak mendoakan anaknya dalam keadaan seperti ini. Udah, lebih baik kamu pulang. Kamu tuh bukan siapa-siapanya Amira. Kamu tuh gak perlu ada di sini. Amira cukup ditungguin sama ibu kandungnya. Yang selalu menyayangi dia dan tidak akan pernah melupakan dia apapun yang terjadi. Bapak, untung Bapak masih di sini. Tadi dokter mencari Bapak. Katanya ada yang belum sempat disampaikan ke Bapak. Suster, saya nggak apa-apa. Biar saya di sini aja. Nggak apa-apa saya. Aduh Pak, tolong Pak. Kode etiknya pemeriksaan harus sudah tuntas. Jadi sekarang Bapak ke ruangan dokter. Suster, biar saya di sini. Saya nggak apa-apa. Saya tungguin anak saya. Anak saya butuh dukungan. Tolong Pak, sebentar aja. Nanti kalau Bapak sudah sembuh, Bapak kembali lagi ke sini. Ini semua demi kebaikan Bapak, Pak. Mari Pak, ikut saya. Sebentar. Utari, saya mohon sama kamu. Kasih tahu saya perkembangannya Amira. Ya. Tolong Pak, keluar Pak. Suster, tunggu. Bagaimana keadaan Amira? Dia baik-baik saja kan? Suster, saya mau masuk. Saya mau lihat langsung keadaan Amira. Maaf Pak, Bapak nggak boleh masuk. Bapak cuma boleh tunggu di sini. Suster, Anda nggak mengerti. Saya tadi dengar suara pasien. Saya mendengar suara Amira, suster. Itu pasti Amira. Saya harus masuk. Tapi maaf Pak, saya rasa itu nggak mungkin. Suster, saya harus masuk. Saya tadi dengar suara Amira. Saya tidak bohong, suster. Saya ini harus masuk. Maaf Pak, Bapak nggak boleh masuk. Karena pada saat ini pasien tidak bisa bersuara. Karena keadaannya sangat kritis Pak. Amira. Amira kritis. Iya Pak. Nggak mungkin, suster. Amira itu nggak mungkin kritis. Tapi maaf Pak, itu kenyataan. Suster. Iya. Lakukan apapun untuk menyelamatkan Amira. Amira itu harus selamat. Amira itu harus selamat, suster. Cukup. Untuk apa? Dulu sama anak saya, ha? Mereka ini mau kamu kan? Kamu senang kan? Utari, minggir kamu. Suster, dengar kata-kata saya. Lakukan apapun untuk menolong Amira. Bilang sama semua dokter di sini, pokoknya Amira itu harus selamat. Dengar itu. Cukup. Untuk apa sih kamu pura-pura peduli sama anak saya, ha? Kamu pura-pura kan? Kamu bersandiwara kan? Padahal kamu senang dengan anak saya seperti ini. Ini semua dengan anak kamu. Suster, cepat sampaikan apa yang saya bilang tadi, dok. Aku sudah muak dengan sandiwara kamu. Kita semuanya sudah muak. Muak! Utari, dengarkan saya. Orang ini yang sudah menyebabkan Amira jadi begini. Orang ini yang sudah bikin Amira jadi celaka. Sekarang dia mau cuci tangan. Sok suci kamu.
gara-gara saya. Kenapa saya bisa begitu bodoh? Kenapa saya bisa-bisanya mencelakai Amira seperti ini? Enggak, saya nggak boleh punya pikiran kayak begitu. Amira pasti selamat. Dia gadis yang kuat. Dia pasti bisa lalui semua ini. Dia pasti selamat. Bagaimana, Dok? Sepertinya nggak ada lagi yang bisa kita lakukan sekarang. Saya akan beritahukan keluarganya. Dokter, bagaimana dokter anak saya? Anak saya bebas saja, dokter. Ibu yang sabar ya. Kenapa dokter? Kenapa anak saya dokter? Sepertinya saya harus jujur pada ibu. Kondisi anak ibu tidak begitu baik. Dia koma. Tapi kalau dia bisa melewati malam ini, dia akan selamat. Tapi kalau tidak, Mas Wisnu, Amira koma, Mas. Ya Allah. ibu yang sabar ya. Amira koma. Semua gara-gara saya. Amira koma. Amira, tunggu Tante ya. Tante akan tengokin kamu sekarang. Kamu sabar, Amira. Tante akan ke sana. Sini, Kak Lena. Sini. Kak Lena, lepasin aku, Kak. Ketahuan ya kamu. Kamu mau jengukin Amira kan? Benar kan dugaan saya? Kalau kamu mau ke rumah sakit, jawab. Tolong, Kak. Aku harus pergi. Aku khawatir terjadi sesuatu, Kak. Tadi aku dengar... Enggak. Aku nggak bisa bilang kalau aku dengar suara Amira. Nanti Kak Malena makin bingung dan malah menduga yang bukan-bukan. Dengar apa? Dengar apa, Aini? Jawab, Aini! Aku tadi dengar berita buruk tentang Amira, Kak. Udahlah, Aini. Kamu tidak usah bersandiwara. Pokoknya, saya tidak akan mengizinkan kamu pergi ke rumah sakit. Titik. Saya tidak suka kamu mengkhianati Mas Prabu dengan perlakuan kamu ini. Kak, tapi aku harus pergi. Apa Pak ini? Pak, Aini, kamu kenapa menangis? lihat si Aini. Dari tadi ngerengek-ngerengek terus. Dia memaksa pengen ke rumah sakit, ingin membesuk Amira. Anak mantan pacarnya itu kan sama saja mengkhianati Papa. Bener kan? Mama melarang terus. Tapi dia tidak mau dilarang. Untung Papa datang. Mas, tolong aku, Mas. Aku mau jenguk Amira. Tolong biarin aku pergi. Gak ada malunya ya. Bisa-bisanya kamu mohon sama suami supaya kamu diizinkan menengok Amira, mantan pacar kamu itu. Gak ada otot. Kamu tuh gak ada otot. Diam kamu, Malena. Jangan ikut campur urusan Aini. Gak usah ikut. Papa ini bagaimana sih? Kayaknya udah gak punya harga diri nih, Papa. Jadi kamu bilang saya ini orang yang gak punya harga diri? Papa keterlaluan. Papa keterlaluan. Aini, lihat nih. Gara-gara kamu. Aini, kalau kamu ingin pergi untuk menjenguk Amira, ya, silakan kamu pergi saja. Lihat dia ya. Iya, Mas.